Oke, selamat pagi, siang, sore, malam atau adik-adik semua yang di rumah. Ketemu lagi sama Koleo dan JDV. Oke, sebelum kita mau beribadah, mari siapkan hatimu. Dengan tenang kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita percaya kalau Allah kita itu Allah yang peduli sama setiap kita. Allah yang mengerti setiap pergumulan hidupnya kita. Sebab itu kita mau tetap tenang dan tetap teduh di hadiratnya Allah kita. Kita katakan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita ulang sekali lagi lagu ini. Katakan banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah peduli, sebab Allah peduli. Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Allah peduli, sebab Allah peduli. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan yang gak pernah biarkan kami untuk merasa stres sendiri, merasa sedih sendiri. Tapi Tuhan paham sama setiap isi hatinya kami, anak-anak-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau menyerahkan Tuhan setiap
pergumulan kami, setiap duka citanya kami maupun sukacitanya kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan menggantikan itu dengan sorak-sorai, dengan puji-pujian Bapa. Sebab Bapa, izinkan kami Tuhan untuk boleh membawa pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau Allah yang boleh pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, sampai kami boleh mendengar isi hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Langsung ajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pengakuan kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jangan duduk dulu ya adik-adik. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita. Siapa yang di sini percaya kalau setiap kita adalah anak-anaknya Tuhan? Top. Yes. Setiap anak-anaknya Tuhan pasti diberi kuasa. Amin. Amin. Kita mengatakan ini, ku diberi kuasa. Sama-sama tepuk tangan ya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan ini dengan sukacita ya. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Raja tepuk tangan, kita mengatakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya.
Raja mulia. Kita ulang lagu ini sama-sama ya. Katakan tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Kaulah. hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama ya. Katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja, Ajaib Kau. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tepuk tangan kita. Mari teman-teman, kita mau siapkan hati kita untuk boleh mendengar firman Tuhan. Sebab itu kalau undang kita untuk boleh duduk dengan sikap yang masih hormat sama Tuhan. Kita mau katakan kalau setiap harapan kita itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab kita percaya kalau rencana Tuhan itu gak pernah gagal di hidupnya kita. Amin. Yes, Tuhan. Katakan kasih. Karyamu nyata dalamku. Kau pegang. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan tolong buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga tolong setiap kami yang mendengar supaya kami boleh mengerti dan kami bisa melakukan firman Tuhan. Ini setiap hatinya kami Tuhan, kami siap untuk boleh mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihin, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk boleh memuji Tuhan. Dan juga kesempatan yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong kami agar kami anak-anak-Mu ini Bapa, dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dan kami dimampukan untuk boleh melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami berdoa memohon demi nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, kita buka firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 17. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan buat teman-teman semua dan teman-teman boleh memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing atau di layar masing-masing. Demikian firman Tuhan dikatakan, jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah bicara tentang berani menghadapi tantangan. Teman-teman tidak bisa dipungkiri bahwa setiap harinya kita ini teman-teman akan menghadapi berbagai tantangan di dalam hidup setiap kita, oke? Terlebih yang berkaitan dengan iman dan juga passionnya setiap kita.
Tantangan bisa hadir teman-teman kapan saja di saat yang tak terduga. Dan hal ini teman-teman seperti ujian yang siap membawa kita ke level kesuksesan iman yang lebih tinggi jika kita berhasil menghadapi dengan baik tantangan yang ada di hadapan atau yang diperhadapkan dengan setiap kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, maka dari itu penting untuk mempersiapkan diri setiap kita teman-teman agar berani menghadapi tantangan itu setiap hari. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang, ada banyak anak-anak muda hari-hari ini tidak siap untuk menghadapi tantangan, dan oleh karena tidak siap untuk menghadapi tantangan, acap kali teman-teman banyak orang gagal dengan tantangan itu. Acap kali ada begitu banyak anak-anak muda gagal di dalam hidupnya. Kenapa? Karena seringkali tidak siap untuk menghadapi tantangan. Seringkali tidak siap, tidak berani untuk menghadapi tantangan. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa mempersiapkan diri dan supaya kita berani untuk menghadapi tantangan seperti apapun yang akan kita hadapi. Lewat pembacaan firman Tuhan hari ini teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan 3 hal ini, dan saya berharap bahwa kita semua boleh dan kemudian berani untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kita. Hal yang pertama saya pelajari di dalam firman Tuhan ini teman-teman, yang pertama adalah jangan takut. Sekali lagi saya ulang, yang pertama supaya kita siap dan berani menghadapi tantangan, maka kita harus yang pertama adalah jangan takut dulu. Teman-teman, keraguan adalah hal yang bisa menjebak kita saat kita menghadapi tantangan dan berpotensi untuk membawa kita teman-teman kepada kegagalan demi kegagalan. Jadi sangat penting untuk menumbuhkan keyakinan, untuk memperjuangkan iman kita teman-teman. Semangat yang besar untuk meraih kemenangan adalah kunci dari meraih kesuksesan yang diharapkan oleh setiap kita teman-teman. Jadi jangan biarkan kita sekalian terjebak di dalam sebuah keraguan yang tidak membawa kita kemanapun juga. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika Elisa dan bujangnya diperhadapkan dengan tantangan, yaitu musuh yang mengejar mereka, teman-teman, Elisa tidak takut. Tidak ada keraguan, Elisa berani menghadapi tantangan itu, Elisa berani menghadapi musuh itu, teman-teman, dan ketika kita memperhatikan kemudian bujangnya yang bersama-sama dengan dia, bujangnya tidak demikian. Elisa berani, Elisa tidak gentar, tetapi bujangnya itu, Alkitab catat, bujangnya itu atau pembantunya itu gentar, pembantunya itu takut menghadapi tantangan yang ada di depan mereka bersama-sama. Elisa berkata kepada bujangnya itu, jangan takut. Kenapa Elisa tidak takut dan bujangnya takut, teman-teman? Ini sangat penting. Ya. Kalau kita bicara tentang cara untuk menghadapi tantangan, yang pertama adalah jangan takut, maka kita perlu mengetahui kenapa kita tidak perlu takut. Nah, Elisa tidak takut dan bujangnya takut. Kenapa Elisa tidak takut, teman-teman? Bukankah mereka ini berdua sama-sama diperhadapkan dengan tantangan yang sama? Elisa tidak takut karena, teman-teman, ia melihat ada orang-orang yang menyertai mereka dan bujangnya itu tidak melihat apa-apa. Elisa melihat ada penyertaan Tuhan dan bujangnya itu tidak melihat penyertaan Tuhan. Maka hal yang sama teman-teman berlaku juga dengan setiap kita. Apakah kita melihat adanya penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita?
dalam setiap tantangan yang kita hadapi, atau hanya melihat betapa besarnya tantangan yang kita hadapi sampai kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang Kristen terlalu fokus kepada tantangan, kepada masalah yang mereka hadapi sampai mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan. Itu yang dihadapi oleh bujangnya Elisa. Dia begitu fokus kepada tantangan yang begitu besar itu, dia begitu fokus teman-teman kepada musuh-musuh yang begitu banyak itu, sampai dia lupa bahwa dia punya Tuhan yang sanggup mendatangkan teman-teman, yang sanggup mendatangkan tentara-tentara, yang sanggup mendatangkan malaikat-malaikat untuk melindungi mereka, untuk menolong mereka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jadi jangan takut untuk menghadapi setiap tantangan. Caranya supaya kita tidak takut adalah buka mata, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan sanggup untuk mendatangkan pertolongan yang tidak terpikirkan oleh setiap kita. Tuhan sanggup mendatangkan bala tentara malaikat sorga untuk membentengi setiap kita ketika kita berserah kepadanya dan melihat Tuhan pasti menolong setiap kita. Hal yang kedua adalah bekali diri setiap kita dengan doa. Salah satu senjata yang sangat hebat yang dimiliki oleh Elisa teman-teman adalah doa. Itu sebabnya ketika bujangnya gemetar ketakutan, melihat musuh yang banyak yang mengejar mereka, Elisa berdoa kepada Tuhan. Dan dengan doanya itu teman-teman, dikatakan bujangnya dapat tenang dan kemudian mampu melihat tentara-tentara Allah yang akan melindungi mereka. Dengan doanya Elisa, sebelumnya bujangnya itu ketakutan dan gemetar dan kemudian dia tidak melihat siapa-siapa, dia hanya melihat ada musuh saja. Dan kemudian Elisa berlutut di hadapan Tuhan dan Elisa berdoa, Elisa memohon, meminta kepada Tuhan supaya dia membukakan mata bujangnya itu. Maka mata bujangnya itu terbuka dan kemudian dia melihat bahwa begitu banyak orang-orang yang menyertai mereka, lebih daripada musuh yang mengejar mereka. Maka teman-teman yang dikasihi Tuhan, sangat penting untuk kita membekali diri kita, membentengi diri kita dengan doa. Nah teman-teman, bagaimana engkau? Teman-teman, apakah engkau hari-hari ini masih setia berdoa? Teman-teman, apakah engkau hari ini masih tetap semangat untuk berdoa? Teman-teman, apakah engkau hari ini masih mengawali segala sesuatu dengan doa? Teman-teman, apakah engkau sampai hari ini masih berlutut di hadapan Tuhan ketika engkau hendak mengakhiri segala aktivitasmu hari ini dan kemudian merebahkan tubuhmu untuk beristirahat, untuk tidur? Renungkan sejenak teman-teman. Doa teman-teman dapat memberi kita hikmat dan kemampuan untuk menghadapi tantangan seberat apapun juga yang sedang ada di depan setiap kita. Teman-teman, itu sebabnya Yesus setelah berdoa dengan sungguh-sungguh, kalau teman-teman mengingat kembali, kalau teman-teman mencoba untuk merenungkan kembali, ketika Yesus hendak untuk ditangkap, Yesus berdoa di Taman Getsemani 3 kali dengan sungguh-sungguh di sana. Dan teman-teman, itu yang mampu membuat dia untuk dengan tenang menghadapi orang-orang yang datang untuk menangkap dia, dan dapat dengan tenang bahkan menenangkan situasi yang kacau yang ada saat itu teman-teman. Bahkan dapat menjalani misi agungnya, mati di atas kayu salib. Kekuatannya itu diperoleh ketika dia dengan sungguh-sungguh berlutut dan berdoa di hadapan Bapa, sehingga dia bisa teman-teman untuk naik di atas kayu salib, disalibkan di sana. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan kepada setiap kita, kalau belakangan ini, kalau hari-hari ini teman-teman mungkin doa kita mulai redup, kita sudah mulai kendor,
kita sudah tidak lagi atau sudah jarang kita berdoa di hadapan Tuhan. Hari ini kalau engkau mau untuk menghadapi tantangan di depanmu, dan engkau mau untuk menjadi pemenang dan bukan orang yang gagal, bukan orang yang kalah, maka saya mengatakan yang kedua adalah tingkatkan doa teman-teman, setialah melakukannya di dalam hidup teman-teman semua. Yang ketiga adalah susun strategi untuk menghadapi tantangan. Tadi yang pertama teman-teman adalah jangan takut menghadapi tantangan. Yang kedua adalah bekali diri teman-teman dengan doa. Dan yang ketiga adalah susun strategi untuk menghadapi tantangan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, setiap jenis pertarungan pasti membutuhkan strategi, bukan? Yang tepat, strategi yang tepat untuk menghadapi setiap pertarungan itu. Teman-teman, termasuk saat kita menghadapi tantangan di dalam kesuksesan iman yang kita jalani, termasuk di dalam tantangan kesuksesan passion yang sedang kita jalani. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, maka mari kita menyusun strategi dengan baik agar kita dapat menghadapi tantangan itu. Teman-teman, saat kita mulai mengenali ada sebuah tantangan yang datang, maka analisis terlebih dahulu teman-teman, masalah itu seperti apa sebelum engkau berjuang untuk melewati tantangan itu. Sehingga kita bisa menjadi pemenang dan melewati tantangan itu. Teman-teman, Elisa menyusun strategi yang baik di dalam menghadapi musuhnya. Mari kita perhatikan baik-baik. Elisa tidak membunuh mereka meskipun ada kesempatan yang sangat baik untuk membunuh musuh-musuh mereka. Tetapi Elisa hanya meminta Tuhan untuk membutakan mata mereka dan kemudian ia memberi musuhnya itu makan dan minum dan kemudian menyuruh musuh-musuhnya itu untuk pulang. Jadi ini strategi yang dipunyai oleh Elisa. Ternyata Elisa tidak ingin membunuh mereka meskipun punya kesempatan yang baik dan sangat gampang untuk membunuh mereka. Karena ternyata dia telah meminta Tuhan untuk membutakan mata musuh-musuhnya mereka semua. Dan ternyata matanya mereka semua buta. Dan sehingga Elisa bisa menuntun mereka ke suatu tempat. Dan bukankah itu kesempatan yang baik, tetapi itu bukan strategi yang baik bagi Elisa. Ia melakukan sesuatu yang berbeda. Ia membawa mereka ke satu tempat dan tidak membunuh mereka, tetapi memberi makan dan minum kepada musuh-musuhnya itu. Dan lalu kemudian Alkitab mencatat teman-teman bahwa sejak saat itu tidak lagi ada gerombolan-gerombolan yang masuk ke Israel. Perhatikan dengan baik, dengan strategi yang dipunyai oleh Elisa ini, dikatakan sejak saat itu, sejak strategi itu dibuat oleh Elisa, tidak lagi ada gerombolan-gerombolan. Tidak lagi ada penjahat-penjahat yang masuk ke Israel. Coba kalau dia membunuh musuh-musuhnya ini, pasti akan datang lagi musuh-musuh yang lain yang punya dendam. Musuh-musuh yang lain masuk lagi ke Israel, bahkan mungkin lebih banyak. Tetapi dengan strategi ini, dikatakan amanlah bangsa itu dengan strateginya yang dilakukan oleh Elisa. Maka teman-teman, ketika kita menyusun strategi dengan baik, saya mau katakan kita akan mampu menghadapinya dengan tenang dan bahkan kita meraih kemenangan dengan damai dan tanpa pertumpahan darah dan bahkan mampu mengurangi tantangan untuk yang akan datang, teman-teman. Ada banyak orang ketika menghadapi tantangan, bahkan sampai berdarah-darah. Dan sudah berdarah-darah, bukan kemenangan yang dihadapi, tetapi kegagalan. Teman-teman, atur strategi dengan baik, agar kita dapat menghadapi dengan tenang, dengan damai, tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita. Maka teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita memiliki ketiga hal ini, yang pertama kita tidak takut karena kita
matanya terbuka, kita melihat ada tangan Tuhan yang berkuasa untuk menyertai kita. Yang kedua adalah ketika kita membekali diri kita dengan doa, dan yang ketiga ketika kita menyusun strategi untuk menghadapi tantangan itu, maka saya yakin dan percaya kita akan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam menghadapi setiap tantangan kita. Kita tidak akan takut lagi, seberat dan sebesar apapun tantangan yang ada di depan kita. Maukah engkau untuk melakukan ketiga hal ini? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan bersama pada saat ini. Tolong sekali lagi kami ya Bapa, agar kami mengingat firman-Mu ini dan menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu ini. Dalam setiap tantangan yang kami hadapi, kiranya kami ingat kami punya Tuhan, kiranya kami tetap berdoa dengan setia, dan kiranya Engkau memberikan kami hikmat untuk menyusun strategi yang baik dalam menghadapi setiap tantangan itu. Dengar doa kami Bapa, kami berseru demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, terberkati sama firman-Nya? Amin. Amin dong, pasti kita semua terberkati atas firman-Nya. Makanya dari itu kita mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, amin? Yes, Amin. Sekarang kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari adik-adik, teman-teman langsung persilakan untuk mempersiapkan uang persembahan. Kalau sudah, kita mau sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami, buat papa mama kami bersyukur Tuhan masih memberkati setiap kami. Tuhan, sebentar kami ingin memberikan persembahan, memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya. Tuhan yang terima persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian ini. Katakan dengan apa akan kubalas kasih-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oke teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan saya mengajak teman-teman semua untuk boleh bangkit berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita dengan doa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami naikkan syukur kepada Engkau. Bapa yang telah memimpin kami, Bapa yang telah menyertai kami di sepanjang ibadah kami ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini. Dan dalam segala aktivitas kami berikutnya, kami memohon, kami berdoa, Bapa sertai kami, lindungi kami, berkati setiap langkah-langkah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.